Halo Sarah, sahabat suara. Hari ini kita mau baca yuk tentang seseorang yang menyerah melawan rindu ya. Berarti seseorang ini selama ini sudah rindu kamu, sudah kangen kamu, hanya dia berusaha untuk melawannya. Namun kini dia merasa seperti mulai menyerah melawan rindu sama kamu ya. Kita mau lihat orang ini bagaimana. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dia adalah seseorang yang sedang dalam suatu periode di mana perasaan hatinya mendung, banyak tidak bersemangat, banyak tidak bergairah gitu ya. Jadi seperti kayak galau kalau Sora lihat di sini ya, perasaan-perasaan galau. Seperti mengkhawatirkan yang namanya masa depan. Ada ketakutan di sini soal masa depan yang mungkin belum terlihat dengan jelas. Di sini juga ada kekhawatiran karena tidak adanya sebuah kestabilan atau dia merasa kayak mimpi harapan aku itu terasa sangat jauh. Seperti kayak masih belum bisa aku raih gitu loh yang kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kayak cuman sekedar banyak sekali mimpi dan angan-angan yang tidak bisa terwujud ya. Dan saat ini dia seperti merasa sendirian, kesepian gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini di mana kehilangan dukungan, kehilangan support, kehilangan keceriaan. Dan di sini ada satu perasaan rindu terhadap pasangan jiwa. Kalau surat di sini ada jiwa yang kosong yang dia rindu sama pasangan jiwanya. Ya. Orang ini merindukan gairah dalam hidupnya. Orang ini merindukan seseorang yang akan menyayangi dia, men-taking care dia. Dia kehilangan juga kayak daya tarik terhadap hubungan. Ada di sini yang kayak ngerasa aku tuh hidupnya gak bergairah. Aku butuh seseorang yang membuat hidup aku lebih berwarna, nyayangin aku, perhatiin aku, support aku gitu ya. Di sini kalau yang Sora lihat, dia butuh sosok seperti itu. Dia butuh sosok yang men-taking care dirinya. Ya kalau Sora di sini dia sosok yang membutuhkan sosok yang men-taking care dia. Dia butuh sosok keibuan, kebapaan di dalam hidupnya dia yang dia kehilangan sosok itu kalau Sora lihat di sini. Ya. Dan di sini banyak kekecewaan, luka ya. Dan hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan dan dia harapkan. Sora melihat di sini ada kekecewaan yang mendalam, ada luka, banyak hal-hal yang kayak gagal gitu ya. Tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia mau atau dia harapkan. Ya, dan dia merasa situasi seperti tidak kondusif ya. Jadi dia kayak terpaksa harus kecewa kalau Sora lihat di sini ya. Masih ada duka, masih ada hati yang tersakiti juga masih ada kalau Sora lihat di sini gitu loh. Ya kan? Dan masih begitu banyak masalah yang masih mengikat dia. Masih membatasi dia. Masalah yang semakin hari semakin membuat dia tidak bisa bergerak. Ya, di sini banyak. Ada yang mungkin punya ketergantungan dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak diri. Ada yang punya masalah finansial. Kebiasaan merusak diri itu banyak banget. Ya, dari A sampai Z. Makan makanan yang gak sehat, merokok, minum, narkoba, seks bebas gitu kan. Terlilit hutang, banyak banget ya. Kecanduan pornografi itu banyak. Tapi soal melihat di sini memang banyak yang punya punya masalah ya yang belum terlepas. Jadi masalah itu masih mengikat dia kalau Sora lihat di sini ya. Oke, kita mulai lebih lanjut siapakah orang ini. Ya. Nah, orang ini memang dari dulu kamu mengenal dia sebagai seseorang yang punya masalah dengan psikologi. Banyak di sini yang ada mental problem atau health problem karena begitu banyak stres dan tekanan. Di sini juga bisa mengindikasikan orangnya itu adalah orang yang mudah untuk merasa stres atau tertekan. Ya. Di sini orangnya secara mentality dia gampang merasa stres, depresi, ada yang mudah sekali mengalami insomnia gitu ya. Overthinking gitu ya. Sehingga secara emosi karena pikirannya dia itu banyak banget, pikirannya itu cenderung selalu mumet, cenderung selalu gak menentu. Jadi kamu bisa kayak tiba-tiba kok dia ngambek, bisa tiba-tiba dia marah secara emosional gitu ya. Tiba-tiba moodnya berubah gitu loh. Di sini juga dia adalah seorang energinya divine maskulin. Ada energi agresif di sini. Seseorang yang ketika sudah marah bisa cepat marah di sini seorang melihat agresif juga bisa ya. Orang yang
keras juga di sini kalau yang Sora lihat ya, berani sebenarnya gitu loh. Hanya itu tadi, orang ini pun juga punya latar belakang banyak sekali masalah ya dalam hidupnya. Kalau Sora lihat. Orang yang tegas ya, kalau Sora lihat di sini gitu ya. Orangnya ada beberapa yang agak kaku juga ada, agak kaku, tegas gitu ya kalau yang Sora lihat ini. Maunya didengerin gitu, mendominasi itu juga ada. Ya. Di sini ada dua skenario. Di antara memang dia menginginkan sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, atau di sini kamu berdealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Ya, di sini ada potensi third party situation. Karena di sini ada sosok dalam tanda kutip ayah dalam suatu keluarga. Jadi kemungkinan dia sudah punya keluarga atau dia ada yang lain gitu ya. Kalau dia masih single, dia menginginkan suatu kebahagiaan dan menginginkan keluarga yang bahagia. Ya. Di sini dia dalam situasi yang banyak sekali tidak bisa membuat dia bergerak. Situasi yang masih membuat dia menggantung. Jadi kamu memang orang ini dalam situasi yang dia tidak banyak bisa bergerak dalam hidupnya. Banyak yang stagnan, banyak yang harus banyak berkorban, mungkin entah berkorban secara finansial untuk keluarga dan sebagainya, ya. Tapi di sini juga dia memiliki cara berpikir yang beberapa itu unik ya. Yang cara berpikir tuh dia berbeda dengan yang lain. Gitu ya, cara berpikir dia unik dan berbeda dengan yang lain. Dan beberapa di sini orang yang berusaha kelihatan santai di luar meskipun banyak sekali masalah, dia berusaha kelihatan baik-baik aja, ya. Orang yang sebenarnya bersemangat untuk berusaha mengejar apa yang dia inginkan. Ya, di sini ada wands. Sebenarnya ada beberapa dari mereka yang memang masih ya bisa dibilang muda ya secara jiwa atau secara umur ya. Jadi orang yang masih ingin banyak sekali belajar dan mengenali apa yang dia mau dalam hidupnya dia. Ya. Jadi kayak orang ini punya banyak impian tadi Sora bilang. Nah, sayangnya impian itu tidak bisa tercapai ya. Sekarang kita mau lihat secara besar apa sih masalah di antara kalian. Ada masalah Queen of Pentacles. Di sini ada masalah finansial ya yang cukup mendominasi ya. Dimana dirimu itu bisa jadi finansialmu sudah lebih solid daripada dia, sudah lebih jelas gitu ya daripada dia gitu ya kalau yang Sora lihat ya. Dan situasi dia kalau Sora lihat di sini ya. Kamu di sini jadi seseorang yang kamu membutuhkan seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa diandalkan dari banyak faktor. Finansial, pikiran gitu loh ya, kesiapan secara mentality dan sebagainya kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan di sini ada masalah faktor keluarga. Nah, di sini ada faktor finansial yang bisa jadi finansial kamu memang di atas dia dan dalam tanda kutip. Di sini ada masalah tentang seseorang yang tidak bisa diandalkan. Dia tidak cukup bisa diandalkan dengan posisi dia sekarang. Karena banyak tekanan, tanggung jawab. Dan di sini juga seseorang yang kalau Sora lihat di sini ada masalah dari keluarga. Antara dia memang masih terikat dengan keluarganya. Ya, kalau Sora lihat di sini ada tradisi, ada keluarga yang mungkin tidak membenarkan kalau misalnya tidak memperbolehkan keyakinan yang tidak membolehkan adanya perceraian atau perpisahan ya. Tapi di sini ada faktor keluarga yang mendominasi, keluarga, tradisi, kepercayaan yang mendominasi. Jadi kalau memang dia sudah berkeluarga ya keluarga dia, atau kalau dia masih single bisa saja keluarga dia memang ada yang mungkin kurang support atau kurang setuju atau ada masalah keluarga yang harus dia selesaikan dan masalah kesempatan. Ya. Memang ibaratnya di sini permainan momentum, permainan waktu itu memang menjadi satu penghalang. Memang belum, bahasa sederhananya adalah jalan takdir belum berpihak sama kalian. Ya, itu bahasa kerennya. Artinya momentum dan waktu memang belum berpihak sama kalian gitu loh. Nah, karena itu memang harus berpisah dulu kalau Sora lihat di sini. Adanya suatu perpisahan, adanya suatu langkah untuk menarik diri ya. Kalau Sora lihat dengan harapan bisa ketemu, dengan harapan, dengan menarik diri gitu ya. Kamu juga berusaha untuk ada yang di sini menarik diri karena di sini juga dia tergantung belum jelas gitu ya. Di sini ada satu harapan semoga nanti ada suatu periode baik. Ya, menunggu kabar baik. Sebenarnya di sini kamu tuh masih dibilang masih ada perasaan.
Ada di sini dari kalian yang masih ada perasaan, masih nunggu, berharap adanya kabar baik gitu ya. Karena selama ini mungkin hubungan sudah jalan, tapi selalu seperti kayak nggak jelas arahnya mau kemana, kabar baik itu tidak pernah datang gitu loh ya. Kayak kamu merasa kayak aku nunggu apa nih gitu loh ya. Kamu akhirnya mengalihkan fokus kamu untuk banyak bekerja ya. Banyak bekerja, menghasilkan finansial yang lebih baik kalau Sora lihat di sini ya. Banyak dari kalian yang fokus untuk akhirnya bekerja, berusaha untuk fokus ke hal yang lain karena kamu merasa bahwa menjalankan hubungan dengan dia kok seperti tidak ada jalan terang ya. Dan dengan harapan kamu berharap kamu bisa ketemu dengan seseorang yang lain yang bisa memperjuangkan cinta untuk kamu. Nah, setelah kamu sudah bersikap pasif dan berjuang dan fokus kerja dan berusaha mencari cinta yang lain, apa yang dia rasakan? Dia merasakan temperance, ya. Dia sudah mencoba melupakan, tapi ternyata masih ada perasaan yang tersisa dengan kepergian kamu. Ternyata masih terselip di sana perasaan dan masih punya harapan perasaan ke kamu. Ya, walaupun memang situasi tidak kondusif dengan banyaknya masalah dan tekanan keluarga dan sebagainya, tapi ternyata di balik itu semua dia masih punya satu passion sama kamu, satu perasaan sama kamu, masih ada satu harapan dan masih kayak morat-marit gitu ya, berusaha gitu ya, menyeimbangkan hidupnya dan menyeimbangkan perasaannya dia. Karena ternyata masih menyimpan perasaan sama kamu. Masih belum bisa benar-benar let go kamu. Gitu kalau yang Sora lihat di sini ya. Masih memikirkan dan merenungkan apa saja yang sudah pernah terjadi di antara kalian. Ada Seven of Pentacles. Karena kalau surat di sini berarti hubungan ini jalan sudah cukup lama gitu loh ya. Sudah banyak investasi waktu, tenaga, pikiran kalau bahasa Sora yang sudah diinvestasikan ke sini ya. Jadi seperti masih banyak perenungan-perenungan karena dia nggak bisa let go kamu. Karena dia tahu kamu adalah seseorang yang punya arti buat hidupnya dia. Ya. Jadi ini mengindikasikan seseorang yang masih belum bisa let go karena kamu punya arti buat hidupnya dia. Oke. Nah, setelah kamu pergi, apakah yang dia rasakan? Ya, kita coba lihat dulu. Ternyata masih rindu, masih kangen. Ya, kita lihat dulu secara garis besar kenapa sih dia rindu dan kangen sama kamu. Kita mau coba lihat kenapa dia rindu dan kangen sama kamu. Berjuang dia mencoba untuk melawan rindu. Kenapa dia masih kangen kamu? Dia tahu masih banyak halangan di antara kalian. Begitu banyak mountain. Ya. Tapi dia berharap jauh di dalam lubuk hatinya dia berharap masih ada jalan keluar dari masalah kalian. Ada key. Ada situasi yang bisa terbuka, situasi yang bisa ke unlock. Ya. Dia pingin berusaha seandainya aku bisa mengontrol dan merubah keadaan. Jadi di sini ada seseorang yang masih belum bisa menerima keadaan dan situasi yang tidak kondusif. Dia berharap dia bisa mengontrol, merubah situasi yang gak kondusif seperti sekarang menjadi lebih baik. Ya, karena dia masih punya hasrat sama kamu, masih ada desire, masih ada attractions, masih punya hasrat sama kamu gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada yang kalau dia berpasangan dia bahkan kepikiran kayak apa aku harus pisah sama pasangan aku gitu loh. Ingat ya, Sora bukan berarti membela third party situation, hanya bacain dari kartunya. Oke. Dia masih punya pertimbangan, masih punya perasaan-perasaan ke kamu. Ya. Dia berharap hubungan tuh masih akan bisa ada awal yang baru kalau Sora lihat di sini karena masih ada hasrat di sini, masih ada perasaan gitu ya. Dan dia masih bisa merasakan kamu punya kesedihan. Dia masih merasakan kesedihan kamu. Artinya di sini ada koneksi energi yang ada gitu loh. Dia masih berusaha mencari tahu soal kamu. Ya, dia masih berusaha mencari tahu soal kamu, dengar-dengar pasang kuping berita soal kamu, ada yang berusaha masih mau texting kamu kalau Sora lihat di sini. Ya. Karena dia tuh pingin banget
pingin banget, dia tuh pingin situasi dia sekarang masih terkekang. Dia ingin mencari kebebasan supaya dia bisa beraksi secara nyata datang ke kamu. Sampai ada beberapa dari mereka yang berpikir kayak, apa aku kena magic ya? Kok aku kepikiran dia terus ya? Gitu loh. Karena kepikiran kamu terus, dia berpikir apa ini aku kena magic gitu loh. Oke, aku berusaha mendinai perasaan aku di dalam waktu yang lama for a long time gitu. Orang ini berusaha karena selalu udah bilang berusaha melawan rindu separuh mati. Udahlah lupain aja, fokus aja sama nyelesain masalah aku gitu loh. Tapi aku tidak bisa melupakan kamu sepanjang waktu. Semakin dilupain semakin ingat, semakin narik ya kan. Kalau magnet kan gitu, semakin kita menjauh malah makin narik energinya gitu loh. Dan jangan salah gitu, kalau dia itu diem bukan berarti dia nggak punya perasaan sama kamu. Dia tuh selalu punya perasaan sama kamu, tapi itu dia bergejolak. Dia tahu situasi dia nggak bagus, dia tahu situasi jalan keluar itu seperti buntu gitu loh ya. Tapi dia masih kangen ya. Dan aku masih butuh waktu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jauh di lubuk hatinya dia berharap masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk bisa balik sama kamu. Nyelesain situasi ini. Aku masih kepingin kamu balik di dalam hidup aku, tapi aku takut kamu akan nolak aku, kamu akan terima aku lagi kah? Gitu kan. Dengan situasi yang seperti ini, aku masih terjerat dengan berbagai masalah, nggak punya ruang gerak, kamu tidak bisa tergantikan. Artinya orang ini memang punya ikatan secara energi sama kamu yang terkunci. I will be back soon, don't worry. Dan aku akan nanti kembali lagi sama kamu. Soon, berapa lama? Tergantung dia bisa selesaiin dulu situasinya dia seperti apa. Karena dia masih butuh waktu untuk menyelesaikan. Dan aku berharap kamu ada di sini. Orang ini merasa kesepian, orang ini ngerasa butuh support, orang ini ngerasa butuh disayangin gitu loh. Ketidakberadaan kamu dalam hidupnya dia membuat dia merasa kehilangan. Aku mencoba untuk mengalihkan pikiran aku, tapi aku nggak bisa melupakan kamu. But I just can't get over you. Aku nggak bisa ngelupain kamu. Dan aku tuh seperti kadang-kadang kayak ada yang on off kontaknya dia sama kamu, ada yang mungkin follow unfollow kamu, itu karena dia punya signal yang bingung gitu loh. Karena dia lost sebenarnya. Dia bingung. Kamu selalu di dalam pikiran aku. Bingung dia, mau lupain gak bisa, tapi kok nggak dilupain begini keadaannya. Dan aku sangat kangen kamu. Jadi menyerah, dia tuh kayak mau berjuang untuk lupain kamu tuh susah banget gitu. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Kita mau lihat lagi, jadi pada akhirnya apa yang akan terjadi? Akan ada bear ya. Dia berusaha untuk menyelesaikan dulu situasi dia, menguasai keadaan. Kalau Sora lihat di sini bear ya, menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Dan dia berharap kamu masih mau nerima dia, bersahabat dolphins, bersahabat, menerima, kooperatif gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dia akan datang kembali dengan membawa romansa ke kamu. Romance, sweetness, dia akan membawa kembali romansa, kebahagiaan, akan berusaha manis lagi melangkah ke kamu karena nggak bisa lupa. Dia masih terus memperhatikan kamu karena dia cemburu kalau kamu sama yang lain dan dia ingin tetap mempertahankan kamu. Meskipun kamu jauh ya, dari jauh dia tetap mempertahankan dan ngawasin kamu. Pada waktu yang tepat dia akan ke kamu. Kita akan coba lihat secara garis besar tambahan aja kenapa sih dia sebenarnya sangat suka sama kamu, sayang keterikatan di antara kalian. Di sini adanya dirimu adalah seseorang yang menerima dia apa adanya. Kalau Sora lihat di sini, kamu menerima dia apa adanya seperti dirinya dia. Dia merasa sangat diterima, dia merasa sama kamu seperti sebuah petualangan yang bersemangat ya. Kamu jadi salah satu motivasinya dia yang sangat besar. Kamu juga mau setia sama dia, nemenin dia, support dia gitu loh. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan hangat, di sini ada perasaan hangat yang Sora rasakan, yang dia rasakan sama kamu. Tuh kan? Ada kartu desan sagi. Dia merasa kamu adalah seseorang yang membuat dia bergairah kembali gitu loh. Seperti kasih dia semangat supaya dia mau kerja, supaya dia mau ngadepin hidup ini. Kamu kasih dia sisi optimisme. Sama kamu juga ada sisi yang bergairah. Itu yang Sora lihat di sini ya.
Dan di sini dia merasa setiap kali kepikiran kamu, dia merasa ada perasaan yang kayak takut ditinggalkan dan merasa kehilangan. Karena sepanjang perjalanan itu dia tidak bisa melupakan kamu dalam pikirannya dia. Kamu punya semacam ikatan memori yang mengikat kalau Sora lihat di sini. Ya, jadi dia akan ada satu pergerakan ke kamu ya, tapi sabar, menunggu proses, dia menyelesaikan urusannya dulu, dia butuh waktu untuk menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Ya, di sini ada angka 2, ada angka 7, itu bisa berarti bulan kedua, bulan ketujuh, 2 bulan, 7 bulan, 2 minggu, 7 minggu, atau 2 tahun, atau even the worst is 7 tahun. Kita berharap enggak ya. Tapi itu kalau dari Sora pembacaan hari ini. Kita mau coba lihat untuk astrologinya ya. Oke, ini sudah kebanyakan. Sora kita coba pakai ini aja. Apa namanya? Dice ya. Ini udah kebanyakan. Sora akan coba lihat ya. Sora akan lempar 7 kali, kita akan lihat apa astrologinya ya. Taurus. Taurus lagi. Wow, Taurus besar sekali energinya hari ini. Virgo. Taurus lagi. Aduh, buset deh. Scorpio. Gemini. Taurus lagi. Satu bonus kali ya, boleh ya. Ada satu astrologi tersembunyi nih. Taurus kan kenceng amat hari ini ya. Cancer. Oke, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita mau coba untuk alfabetnya. L. Y, L, Y, W, I, O, A, N, H, P, N, O. Ayo, dikit lagi, dikit lagi. W, M, O lagi, T, R, N, I, U. Oke, dicek ya nama-nama depan, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini Sahara. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Nontonin Sora juga terus ada di Snack App, di TikTok, dan selalu jadilah orang yang baik. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.